kita harus menjadi tuan untuk emosi kita, gitu ya. Kita harus bisa menguasai emosi kita, jangan justru kita yang dikuasai emosi. Halo kawan UGM, kembali lagi di UGM Podcast. Kali ini bersama saya Astri Wu, dan sudah hadir narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang dosen dan psikolog, juga kepala Center for Lifespan Development Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Ibu Sutarimah Ampuni, SPSI, MSI, MSci. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Astri, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Dan semoga kawan UGM semua yang sedang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan yang baik, bahagia, dan juga sehat. Nah, akhir-akhir ini untuk menghadapi hidup yang penuh dengan ketidakpastian dan sangat dinamis, seperti yang sudah ramai misalnya akhir-akhir ini dibicarakan tentang salah satu contohnya kenaikan harga minyak goreng yang tiba-tiba naik dengan drastis, disusul dengan naiknya harga Pertamax, yang itu jelas akan menimbulkan respon yang berbeda-beda bagi orang yang menerima informasi tersebut. Ada yang mungkin marah, tapi mungkin ada juga yang bisa menerima itu dengan lapang dada. Nah, begitu juga sebaliknya, penggunaan informasi di sosial media itu juga tidak jarang menimbulkan reaksi oversharing bagi penggunanya tentang capaian-capaian yang dia capai, kesuksesan dia, hal-hal yang dia banggakan, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari beberapa kejadian sosial tersebut, maka dari itu kita perlu untuk belajar bagaimana caranya mengelola emosi yang baik. Tapi sebelum kita jauh untuk belajar tentang mengelola emosi, karena tak kenal maka tak sayang, ada baiknya kalau kita mengenal dulu apa sih emosi itu. Mungkin Bu Ampuni bisa mulai menjelaskan untuk kawan UGM semuanya. Ya, makasih Mbak Astri. Ya, jadi emosi itu bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita ya. Setiap manusia itu pasti setiap saat kita punya emosi ya. Seperti Mbak Astri aja kan pagi ini pasti sudah menghadapi berbagai emosi ya. Mungkin ketika di jalan mengalami sedikit kemacetan dan sebagainya kan kita merasakan suatu emosi. Nah, emosi itu adalah pengalaman subjektif ya Mbak Astri, atau dalam bahasa Inggrisnya itu subjective experience gitu ya. Sesuatu yang kita rasakan secara subjektif di dalam diri kita yang biasanya itu terstimulasi oleh sesuatu yang terjadi di lingkungan ya. Dan emosi itu di dalam diri kita itu ada bersama dua komponen lainnya, yaitu kognisi dan perilaku gitu. Jadi kita dalam hidup ini emosi, pemikiran, dan perilaku kita itu selalu Mbak Sri, selalu berkaitan ya itu. Jadi betul. Emosi itu mempengaruhi perilaku kita, tapi juga dipengaruhi oleh perilaku kita. Demikian juga kognisi ya. Jadi ketiga hal itu saling berhubungan. Kognisi itu pemikiran, gitu ya. Jadi saya kira itu ya definisi emosi itu pengalaman subjektif gitu yang tidak terpisahkan dengan pemikiran dan perilaku kita. Oh baik, berarti emosi itu tidak hanya sekedar marah, kesal, tapi juga mungkin bahagia, bangga, kayak gitu-gitu ya Bu? Betul sekali Mbak Astri. Nah itu kan kita sering mendengar salah kaprah ya, orang mengatakan oh emosi gitu ya, padahal sebetulnya emosi itu nggak cuma marah, nggak cuma negatif, tapi yang positif juga ada ya. Jadi emosi positif tuh misalnya senang, bahagia, bangga, gembira, excited atau bersemangat, itu juga emosi. Itu sayang gitu ya, itu juga emosi ya. Nah kalau yang negatif ya bisa marah, menyesal, apalagi Mbak Astri, kecewa, betul sekali, seperti itu. Nah itu emosi negatif. Berduka cita itu juga emosi negatif. Gitu. Wah, sekarang kita jadi lebih paham ya Bu ya, dan lebih tahu bahwa ternyata emosi itu tidak hanya hal-hal yang bersifat negatif gitu. Ya. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau begitu berarti kita perlu nih Bu tahu tentang bagaimana strategi untuk mengelola emosi itu sendiri. Iya, betul Mbak Astri. Jadi memang emosi itu perlu
kelola ya, perlu dikelola supaya apa? Supaya keluarnya, terekspresikannya itu dalam bentuk yang wajar, normal, yang sehat gitu ya. Ekspresi emosi yang sehat tuh yang bagaimana? Itu adalah yang tidak menimbulkan efek buruk untuk diri kita sendiri dan juga tidak menimbulkan efek buruk untuk orang lain, Mbak Astri. Jadi kalau misalnya nih ya, tadi saya contohkan, misalnya kita di jalan sedang mengalami kemacetan ya, kemudian kita buru-buru, kemudian kebetulan ada orang yang memotong jalan kita gitu kan. Nah, itu semua orang saya kira akan merasakan hal yang sama ya, itu emosinya pasti marah gitu ya. Betul banget. Ya, tetapi ekspresinya seperti apa, nah itu akan bisa kita katakan sehat atau tidak ya. Kalau misalnya kemudian orang itu memaki-maki, kemudian malah ikut keluar, kemudian terjadi seperti yang kemarin ya Mbak Astri ya, berita-berita itu ada orang yang tabrak lari, kemudian akhirnya sampai massa mengeroyok, kemudian sampai mobilnya diceburkan ke sungai dan sebagainya. Nah, itu kan emosinya, ekspresi emosinya sudah berlebihan. Jadi seharusnya ekspresi emosi itu tepat gitu, sehingga tidak berlebihan, tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain di sekitar kita. Nah, itu berlaku bukan untuk emosi negatif saja Mbak Astri. Emosi positif pun demikian gitu ya. Jadi misalnya kita sedang senang, sedang bahagia, itu juga ekspresi emosinya juga harus dikelola ya gitu. Karena kalau berlebihan gitu kemudian bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain juga gitu ya. Iya, betul. Gitu. Tapi saya setuju sekali loh dengan yang disampaikan Ibu barusan gitu. Baik kita mengekspresikan emosi ketika kita sedang menghadapi kesulitan ataupun sedang bahagia gitu, karena saya juga tidak jarang mengalami sendiri ya paparan informasi-informasi yang terlalu bahagia, terlalu membahagiakan dari orang lain tuh mungkin sedang tidak bisa saya terima dengan baik gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita menerima informasi atau menghadapi situasi-situasi seperti itu sebaiknya gimana sih Bu, biar lebih istilahnya lebih bijaksana gitu, tapi tidak menahan emosi juga gitu. Betul, ya, betul Mbak Astri. Jadi memang mengekspresikan emosi dengan sehat itu ya artinya pas ya Mbak Astri ya. Pas itu kan artinya kita tidak menahan-nahan, tapi juga tidak mengeksplod gitu sampai meledak seperti itu ya. Jadi ya kalau dalam segala hal itu, segala sesuatu yang pas itu kan lebih baik ya Mbak Astri ya. Itu jadi mengekspresikan emosi itu juga harus pas seperti itu ya. Nah, pas itu bagaimana strateginya ya supaya pas itu ya, itu ada banyak ya. Itu kita biasanya kalau di psikologi itu menyebut ada istilah emotion regulation gitu ya, regulasi emosi gitu. Jadi regulasi emosi itu yaitu tadi mengelola emosi gitu. Nah, di situ ada berbagai strategi atau cara, metode gitu ya untuk mengekspresikan emosi. Nah, ini mungkin saya akan menyebutkan bukan hanya yang bagus dulu ya, tetapi semua strategi yang ada gitu ya. Pertama, strategi yang saya mungkin mulai dari yang kurang bagus dulu ya Mbak Astri ya. Boleh. Strategi yang kurang bagus itu misalnya salah satu contohnya itu adalah emotion suppression gitu ya. Emotion suppression itu suppress itu menahan, menekan supaya nggak sampai keluar gitu ya. Gitu. Nah, sebetulnya emotion suppression itu ya nggak harus selalu jelek sih gitu, tetapi kan kalau itu berlebihan itu nggak bagus juga Mbak Astri. Jadi misalnya ada botol itu ya Mbak Astri ya, ada botol diisi cairan, kemudian di cairan yang mungkin ada sodanya ya, kemudian ditutup dengan kencang gitu. Nah, apa yang terjadi kan nanti meledak gitu suatu saat ya, kalau tidak beruntung gitu malah bahkan bisa botolnya ikut meledak kan gitu. Nah, seperti itu juga emosi ya. Jadi kalau kita menahan emosi gitu ya, misalnya seseorang yang berduka misalnya, kemudian
apa ditahan gitu ya. Dia tidak ingin terlihat lemah, dia tidak ingin terlihat berduka di hadapan orang lain, seperti itu juga berbahaya. Itu emotion suppression gitu. Jadi kayak denial gitu ya Bu, mungkin Ya, ya. betul, ya, gitu. Nah, terus ada Mbak Astri ya, strategi regulasi emosi lain yang kurang efektif ya, itu namanya rumination ya. Ruminate itu mungkin tidak supres sih, tidak menekan banget gitu, tetapi dia juga tidak mengekspresikan, jadi hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia mengekspresikannya itu dalam bentuk diam, kemudian menyendiri, kemudian tidak mau makan, seperti itu ya. Iya. Gitu. Jadi dia merenung-merenung, tidak mencari solusi, meskipun juga tidak jadi bedanya dengan suppression, kalau suppression tadi kan dia mungkin berusaha menampakkan dirinya baik-baik saja. Kalau rumination ini dia mungkin ya kelihatan sedih, kelihatan tidak biasa, tidak sehat gitu, tidak baik saja gitu, tetapi dia juga tidak berusaha untuk Mengungkapkan expressing gitu ya. tidak berusaha untuk mencari solusi seperti itu gitu. Itu juga kurang efektif. Nah, yang ketiga mungkin kebalikannya dari dua yang pertama tadi ya, itu mengekspresikan secara berlebihan ya, dengan agresi gitu. Nah, ini mungkin seperti yang sudah kita contohkan tadi ya Mbak Astri gitu, kayak marah gitu. Nah, kemudian diekspresikan dengan ya berperilaku yang kasar, berperilaku yang merugikan orang lain, agresif seperti itu. Nah, itu juga tidak baik, jadi tidak efektif. Itu Mbak Astri, itu yang negatif. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya tadi Ibu bilang ada yang menahan, ada yang mungkin tidak bisa jujur atau denial gitu dengan dirinya sendiri ataupun orang lain di sekitarnya gitu. Berarti kita harus juga belajar untuk mungkin melepas emosi ya Bu ya. Maksudnya melepas emosi-emosi yang kita hadapi itu. Misal sedang berduka, sedang kehilangan, atau sedang mengalami kecewa, atau mungkin juga sedang senang banget gitu. Ya kan? Itu bagaimana kita bisa melepas emosi-emosi itu dengan lebih bijak gitu. Misalnya contoh kita harus ngapain gitu. Oke. Baik ya. Betul ya. Jadi kita harus melepaskan emosi, tetapi tentunya sekali lagi itu harus pas, terukur ya. Jadi melepaskan yang berlebihan juga tidak bagus gitu. Nah, untuk itu maka ada beberapa strategi juga Mbak Astri ya, strategi untuk mengelola emosi. Sebetulnya tidak semua emosi harus dilepas ya, saya kira kita pun juga harus memilih-milih ya. Betul. Ya, melepas dan menahan Mbak Astri. Gitu. Jadi kadangkala kita harus melepas, dalam dalam ukuran yang pas gitu. Tapi kadangkala memang kita juga harus menahan gitu, ya. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa strategi ya. Sekali lagi, tadi mungkin yang pertama itu kita bisa mungkin dari memilih dulu, apakah kita akan merasakan emosi itu atau tidak. Gitu ya, kita bisa kok memilih Mbak Astri. Jadi misalnya gini, kalau saya itu misalnya ya, setiap melihat dialog politik di TV itu lalu saya jadi marah, saya jadi tersulut gitu. Nah gitu, saya jadi menjadi pokoknya nggak enak gitu. Ya sudah, sebisa mungkin kalau memang kita tidak sangat memerlukan, dihindari. Nah, itu namanya kita melakukan pemilihan situasi. Gitu ya. Itu contoh. Kalau untuk diri kita sendiri ya, kita mah harus aware Mbak Astri. Pertama kita harus aware. Apa sih yang membuat kita marah, apa yang membuat kita kecewa dan sebagainya gitu. Itu. Justru itu mungkin malah datangnya sebelum memilih situasi ya. Kita harus mempunyai self awareness mengenai emosi kita sendiri Mbak Astri. Oke, jadi kita kayak harus sadar dulu ya Bu ya, bahwa dia ada yang hadir gitu, tapi entah itu mungkin efeknya negatif atau mungkin itu bisa
bahagia dan lain sebagainya itu kita memilih strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kehadiran emosi itu gitu. Nah, terkait dengan menahan, melepas itu akhir-akhir ini kan saya sering lihat tren journaling atau mungkin meditasi kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin dari Ibu bisa menjelaskan nggak itu kalau misalnya kita memilih salah satu langkah untuk mengelola emosi kita dengan journaling, itu efeknya ataupun manfaatnya apa gitu, Bu? Oke. Journaling ya Mbak Astri ya, menarik sekali memang itu. Saya juga tahu dari YouTube ya, sekarang banyak yang share tentang journaling seperti itu. Nah, ini mungkin nanti terkait dengan strategi efektif yang kedua Mbak Astri. Tadi kan saya sudah menyebutkan strategi efektif yang pertama itu situation selection ya, atau memilih situasi, dan juga bisa situation modification. Kita bisa memodifikasi situasi ya, misalnya kalau di rumah, di kamar kita itu kita sedang feeling blue gitu ya, kita mungkin bisa menata ulang kamar kita gitu supaya menjadi lebih bergairah ya, seperti itu. Nah, sekarang itu tadi kan kita memilih dan memodifikasi lingkungan. Nah, sekarang strategi yang kedua adalah mengubah di dalam diri kita sendiri Mbak Astri gitu. Nah, ini nanti salah satunya dengan journaling itu ya. Jadi di dalam strategi yang kita mengatur diri kita sendiri itu ada yang disebut dengan cognitive reappraisal gitu ya. Jadi cognitive reappraisal itu mengubah pikiran kita Mbak Astri gitu. Misalnya ya, seorang kawan UGM ada yang sedang patah hati gitu ya, kehilangan pacarnya, habis diputus pacarnya gitu. Nah, pasti sedih ya itu ya gitu. Iya, benar. Nah, tetapi mungkin dia akan, untuk mengurangi kesedihannya itu mungkin dia akan berpikir seperti apa ya Mbak Astri, misalnya kayak oh mungkin dia belum jodoh saya, atau mungkin saya akan mendapatkan ganti yang lebih baik gitu. Seperti itu. Nah, itu cognitive reappraisal. Jadi kita mencoba mempengaruhi pikiran kita gitu, mengubah pikiran kita gitu, dari yang tadinya itu negatif menjadi positif, lebih optimis gitu, sehingga itu nanti mempengaruhi emosi kita. Tapi mungkin setiap orang proses untuk mencapai itu beda-beda ya Bu. Betul sekali ya, tidak selalu mudah memang gitu, dan itu tergantung kemauan juga. Jadi memang kalau kita sedang merasakan emosi yang di bawah, down, itu memang kita harus mempunyai kemauan untuk mengubah itu Mbak Astri. Jadi nggak otomatis. Iya, tergantung mungkin support system, lingkungan gitu. Nah, juga itu ya juga, Bu ya. Betul. Nah, yang kedua Mbak Astri, selain cognitive appraisal, itu kita bisa distancing sama distracting Mbak Astri ya. Jadi kalau untuk emosi-emosi tertentu yang mungkin tidak harus benar-benar kita hadapi, itu kita bisa distracting ya. Misalnya kita dengan menonton, melihat humor, melihat komedi gitu ya, jalan-jalan ke pantai gitu. Tetapi harus ini juga ya, harus adaptif juga ya. Kalau misalnya jalan-jalan ke mall terus ngabisin uang ya, nanti nggak adaptif lagi ya Mbak Astri. Jadi nggak sehat lagi gitu. Jadi nggak sehat lagi. Iya. Nah, itu tadi distracting ya Mbak ya gitu. Nah, bisa juga kita distancing gitu, mengambil jarak dengan apa yang sedang kita alami ya. Jadi misalnya nih, kok kita sedang marah gitu, kita bisa distancing dulu, nggak langsung diekspresikan, tapi kita mungkin diam dulu di kamar atau mungkin di sudut tertentu gitu ya. Mungkin sambil berhitung bisa tuh Mbak Astri, misalnya kita sambil berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin mandi gitu ya, gitu. Itu kan mengambil jarak dari emosi yang sedang kita rasakan. Itu juga bisa gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan journaling tadi ya Mbak Astri ya. Nah, journaling itu bagus karena apa? Satu, dia meningkatkan self awareness gitu. Jadi dengan journaling itu kan kita jadi ini ya, menulis itu kan kita menulis, betul. Dengan menulis itu kita jadi, oh ini yang sedang aku rasakan. Oh ternyata aku sedih karena hal-hal seperti ini gitu. Dan itu nanti kalau kita baca lagi juga kemudian memberi insight tentang diri kita ya.
oh ternyata aku tuh mudah sedih ya, ternyata aku tuh mudah tegang, mudah terpicu emosinya kalau mengalami hal-hal seperti apa. Nah, itu nanti kita jadi lebih aware tentang emosi kita sendiri, tentang diri kita sendiri, lalu kita bisa setelah aware mengontrol. Gitu ya. Jadi kita bisa memonitor dulu sih ya, memonitor kemudian mengontrol. Oh, berarti next time kalau aku mengalami hal seperti ini mungkin aku perlu lebih menjaga jarak dulu, misalnya seperti itu. Mungkin yang kemarin aku terlalu ekspresif gitu. Oh, sebaiknya besok aku tahan, seperti itu. Jadi journaling tuh fungsinya di samping bisa menjadi releasing emosi saat itu juga ya. Karena kan kita dengan menulis itu kita katarsis. Katarsis itu adalah meluapkan apa yang kita rasakan. Itu cara yang bagus untuk katarsis ya, menulis itu kan. Karena kalau kita omongkan juga belum tentu ada orang yang mau mendengar gitu ya. Meskipun kalau tidak menulis ya bisa aja direkam gitu. Oh gitu. Journaling dengan cara direkam juga bisa kan, gitu. Tapi menulis saya kira mempunyai efek yang bagus juga ya, karena menulis itu kan sambil mengeluarkan energi yang lebih banyak ya, gitu. Oke, berarti mungkin ini salah satu tips yang sangat bisa dan sangat mudah dicoba ya untuk kawan UGM semuanya. Karena daripada kita memilih kegiatan-kegiatan yang mungkin justru niatnya melepas tapi malah berdampak yang kurang baik. Menulis atau journaling tadi salah satu pilihan yang sangat tepat menurut saya untuk bisa dipraktekkan dalam melakukan journaling. Kita berarti tetap harus jujur ya Bu ya, maksudnya jangan juga ditahan gitu kan, takutnya ntar kalau aku baca lagi aku malu gitu. What's the point of journaling kalau seperti itu? Karena journaling itu kan justru supaya kita bisa release semua, bisa membaca lagi suatu saat gitu. Jadi ya harus jujur. Dan ada satu tip Mbak Astri mungkin untuk journaling ya. Di akhir journaling itu mungkin kita bisa menuliskan ya, kalau kita menulisnya malam ya, itu bisa kita menulis credit list gitu. Apa yang kamu merasa bersyukur hari ini gitu ya. Iya betul. Tulis 1 poin atau 2 poin atau 3 poin terserah. Hari ini, kejadian hari ini yang kamu merasa grateful atau thankful atau bahagia, meskipun keseluruhan hari itu mungkin didominasi oleh emosi negatif, nggak apa-apa, tapi pasti kan ada hal yang positif hari ini. Nah itu bisa kita tulis di situ. Nah itu juga nanti mempunyai, kalau kita menyebutnya efek terapeutik gitu ya Mbak Astri. Jadi kita bisa merasakan sisi positif itu di akhir hari ketika kita mau tidur, itu yang kita rasakan positifnya, bukan melulu negatifnya gitu. Dan juga ada lagi satu tip untuk distancing, itu kita bisa mensugesti diri kita sendiri. Misalnya seperti ini, oke, hari ini aku sudah merasakan emosi negatif yang banyak, sekarang aku akan memberi kesempatan tubuhku, pikiranku untuk istirahat, dan aku tidak akan memberi kesempatan kepada emosi negatif untuk menguasai waktu yang kusediakan ini. Seperti itu Mbak Astri. Menarik banget Bu. Iya. Jadi kadang kita suka lupa ya bersyukur dan terima kasih sama diri kita sendiri, padahal dia sudah membawa kita sampai sejauh ini gitu. Ngomongin tentang distraction dan distancing, itu kalau mungkin yang lumayan dekat dengan kawan UGM itu adalah tentang informasi di sosial media gitu. Kalau tadi kita sudah banyak mendapatkan contoh dari rilis emosi-emosi yang informasinya kurang bagus. Mungkin di sosial media itu kan seperti juga yang sudah saya bahas di awal tentang oversharing gitu. Dan mungkin salah satu hobi dari kita semua sekarang itu kan adalah scroll sosial media gitu. Karena itu jadi bagian dari hidup kita. Nah, di situ kan kita tidak jarang ya Bu menjumpai kondisi di mana ketika kita sedang tidak baik-baik aja, kita melihat orang lain tuh sangat baik-baik aja, sangat bahagia. Nah, itu kan bisa punya efek yang beda juga gitu. Nah itu gimana Bu cara kita juga mengatur tentang emosi itu? Betul sekali Mbak Astri ya. Memang efek melihat sosial media, melihat orang lain yang sepertinya kok semuanya baik-baik saja, cuma aku yang punya masalah, seperti itu ya. Padahal kan sebetulnya kan tidak seperti itu
gitu. Jadi memang dalam situasi di era seperti sekarang ini ya Mbak Sri ya, itu saya rasa memang kawan UGM tuh harus benar-benar punya filter ya ketika mengakses sosial media itu, harus bisa memilah dan memilih dan juga meregulasi dirinya gitu ya. Mana yang akan dipercaya, mana yang tidak, mana yang boleh mempengaruhi emosinya, mana yang tidak, seperti itu. Kalau terpengaruh emosinya, apa yang harus dilakukan? Ya, tadi ada cognitive reappraisal atau mungkin ada distancing dan sebagainya, mungkin itu bisa dilakukan. Jadi memang betul sekali ya, saya kira jangan mudah tertipu lah dengan apa yang ditampilkan di sosial media. Betul sekali gitu. Jangan biarkan itu mempengaruhi emosi kita. Betul, setuju Gitu. banget. Iya. Setuju sekali. Ya. Baik, sangat menarik sekali ya Ibu obrolan kita hari ini, mulai dari kita kenalan sama emosi, kemudian strategi-strateginya, kemudian cara-cara yang paling efektif dan mudah bisa kita lakukan. Sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement tentang emosi. Iya, oke. Terima kasih Mbak Astri. Ya, intinya kita harus menjadi tuan untuk emosi kita, gitu ya. Kita harus bisa menguasai emosi kita. Jangan justru kita yang dikuasai emosi. Itu Mbak Astri, saya kira. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Ambuni yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan kita banyak informasi dan pengetahuan tentang emosi dan bagaimana caranya mengelola emosi yang baik. Semoga setelah mendengarkan podcast ini kita semua bisa semakin bijak dalam menghadapi datangnya emosi di kehidupan kita. Nah, untuk kawan UGM semuanya, jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast-podcast UGM yang lainnya. Bisa didengarkan di Spotify, di YouTube, ataupun di Google Podcast. Nantikan juga episode-episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.